Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan soal di website asesmen yang telah kita sosialisasikan kemarin. Yang pertama-tama kita harus login ke website yang ada. Kita menggunakan NIP sebagai username dan password yang sudah diberikan. Kemudian kita klik masuk ke akun. Akan muncul halaman dashboard seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita akan membuat soal. Pertama-tama kita ke pojok kiri atas cari menu manajemen ujian, klik bank soal. Kemudian buat bank soal yang pojok kanan atas ini. Dan isi nama bank soal yang kita kehendaki. Saya misalkan di sini matriks kelas 10. Untuk pembuatan bank soal ini saya contohkan menggunakan soal matematika ya. Karena itu kemarin yang masih setengah mati untuk dipahami. Selebihnya sama cara pembuatannya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kemudian setelah nama bank soal ditentukan, pilih mata pelajaran yang kita ampuh. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran fisika, makanya sini saya pilih mapel fisika. Jadi kalau misalkan untuk guru matematika, berarti dia harus memilih mata pelajaran matematika yang bersesuaian dengan materi bank soal tersebut. Kemudian di sini ada deskripsi singkat tentang bank soal ini. Ini bisa saja diisi atau dikosongkan. Misalkan diisi bank soal ini berisi tentang soal-soal matematika terkait matriks dan penerapannya. Ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu, jadi bisa diisi bisa tidak. Kemudian bagian bawah ada bank soal di privat ya. Jika diklik centang, maka soal tersebut bersifat privat, artinya hanya bisa diakses oleh akun guru yang bersangkutan. Jika tidak dicentang, maka bank soal tersebut dapat diakses oleh guru lain ya. Ingat, guru lain bukan siswa. Kemudian di sini ada pilih soal untuk bank soal ini. Karena kita baru mau membuat soal, ini kita abaikan saja. Kita langsung klik simpan bank soal. Berikutnya, setelah kita membuat nama bank soal, kita akan membuat soal. Kita ke menu pojok kiri atas lagi, di manajemen ujian, klik daftar soal. Berikutnya, kita klik tambah soal untuk menginput soal satu persatu. Tambah soal, kemudian pilih mata pelajaran yang sama tadi, pilih tipe soal yang akan kita buat, kemudian centang bank soal yang telah kita buat tadi. Namanya matriks kelas 10. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita akan mengetikkan langsung soal yang kita inginkan atau bisa juga kita copy paste yang ada dari Word seperti soal yang telah saya siapkan di sebelah kiri ini ya. Bank soal di sini ini telah saya tambahkan tanda dolar di masing-masing persamaannya kiri dan kanannya. Maka saya tinggal atau langsung saya bisa mengcopy paste ya. Jika kita copy dan kita pastekan ke sini. Oke, tampilannya akan seperti di bawah berikut ini. Ya, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa juga mengcopy pilihannya. Sudah dibuat pakai tanda dolar, kita bisa copy. Ingat ya Bapak Ibu, tampilannya kalau untuk di opsinya itu atau di pilihan jawaban itu tidak ada previewnya, tetapi nanti akan nampil seperti yang kita inginkan. Tampilannya akan baik di akun siswanya. Kita copy semuanya. Dan yang C juga copy. Dan yang D. Dan yang E. Dan kita pilih kunci jawaban yang benar. Kunci jawabannya, saya belum jawab soalnya, jadi saya klik saja opsinya D ya, pilihan jawabannya.
Di sini ada kolom pembahasan. Bapak Ibu boleh membuat pembahasannya jika Bapak Ibu rajin ya. Kalau tidak, ya wes, kita langsung simpan soal saja. Oke, coba kita lihat soalnya. Ini sudah ada yang kita isi tadi ya. Ini boleh kita hapus dulu Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan membuat soal yang bentuk yang lain ya. Tadi sudah ada pilihan ganda. Kita klik lagi tambah soal di pojok kanan atas ini. Kemudian kita pilih mata pelajaran. Pilih tipe soal, misalnya pilihan ganda kompleks. Kita centang bank soal yang akan kita isi, yaitu matriks kelas 10. Kemudian kita ketik atau kita copy paste dari bank soal yang ada. Ini saya sudah siapkan, kita copy dan kita pastekan. Nah, nanti tampilannya previewnya seperti ini, nanti muncul di halaman ujian siswa. Berikutnya, karena pilihannya adalah bukan dalam bentuk persamaan matematika, berarti bisa langsung kita ketik. Ini tadi saya sudah pernah input, jadi saya tinggal klik ini. Ini soal pilihan ganda, tetapi saya ini kasih contoh untuk pembuatan pilihan ganda kompleks. Misalkan kuncinya adalah A dan D. Kunci jawaban di sini minimal 2 ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu kita klik simpan soal. Kita cek soal kita apakah sudah muncul? Ya, sudah ada. Berikutnya kita akan membuat soal benar salah. Klik tambah soal lagi. Pilih mapel, pilih tipe soal, centang bank soal yang kita inginkan. Yang ini tadi ya Bapak Ibu. Kemudian bisa kita ketik atau kita copy paste dari sini. Soal yang kita sudah sediakan Bapak Ibu. Kita copy, kemudian pastekan. Nanti tampilannya akan seperti preview di bawah ini. Berikutnya kita tinggal menginput. Boleh, ini minimalnya 3 pernyataan Bapak Ibu ya untuk benar salah. Kalau kita tambah satu lagi boleh, itu jadi 4 pernyataan. Ya, nanti kunci jawabannya, misalkan ini salah, pernyataan 1, dan 2 benar, tetap seperti ini. Dan 3 salah, berarti jawabannya ini kuncinya salah dan ini benar. Maka akan tampil seperti ini. Tapi di halaman ujian siswa tidak tampil kunci jawabannya, hanya tampilannya seperti ini nanti di siswa. Berikutnya kita simpan soal, klik simpan. Oke. Kemudian kita buat soal lagi tentang soal isian singkat. Kita klik lagi tambah soal di pojok kanan atas. Klik tambah soal, kemudian pilih mata pelajaran yang diampuh. Pilih isian singkat dan centang soal yang akan kita isi. Maksudnya centang bank soal yang akan kita isi dengan soal yang kita buat. Dan kita ketik soal di kolom pertanyaan atau kita copy paste dengan soal yang ada di sini. Saya copy paste soal yang telah saya kasih tanda dolar untuk persamaan matematikanya. Paste. Nanti tampilannya akan seperti berikut ini. Oke. Dan kita isi kunci jawaban. Misalkan kunci jawabannya adalah negatif 2. Ini bukan berarti jawaban sebenarnya negatif 2 ya. Ini saya karang saja. Hanya untuk contoh pembuatan soal. Kemudian kita simpan. Ya. Oke, soal yang kita buat sudah berapa nomor? Sudah ada 4 nomor. Kita cukupkan sampai 5 nomor, kita tambah lagi 1 nomor lagi ya Bapak Ibu. Kita buat, pilih mata pelajaran, kemudian kita ambil pilihan ganda saja. Centang bank soal yang tadi lagi, matriks kelas 10. Dan kita copy soal yang ada. Kita sudah siapkan ini. Copy. Dan kita paste di kolom pertanyaan. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian masukkan pilihan jawabannya. Negatif 2. 2.
13, kemudian 2, dan negatif 13, kemudian 7, negatif 7, dan 13. Berikutnya adalah 7 dan 13. Misalkan kuncinya adalah B, dan kita save. Ya, kita telah berhasil menambahkan soal ke bank soal yang telah kita buat. Berikutnya, bagaimana cara kita menghitung ujian? Kita ke pojok kiri atas lagi, kita setting ujian, ke manajemen ujian, klik ujian saya, kemudian klik buat ujian baru ada di pojok kanan atas, dan silakan isi nama ujiannya, misalkan sumatif 1 MTK. Ini namanya bebas ya, terserah Bapak Ibu jenis ujiannya. Mata pelajarannya cuma 1, kemudian pilih mata pelajaran yang kita ampuh. Ini saya contohkan karena mata pelajaran saya fisika, makanya saya pilih fisika. Dan kita pilih kelas. Jika hanya satu kelas yang mau digunakan untuk ulangan tersebut, berarti kita hanya pilih satu kelas saja, dan kita pilih seperti itu. Jika lebih dari satu kelas, maka kita pilih opsi beberapa kelas, sehingga kita bisa centang kelas mana saja yang kita ampuh atau kita ajar. Kemudian deskripsi ujian, ini opsional ya, tidak wajib. Ini juga instruksi, itu tidak wajib. Kita ke jadwal dan waktu. Klik jadwalnya. Ingat, di waktu selesai otomatis mengisi tergantung durasi yang kita isi. Ini 90 menit, misalkan saya isi 60 menit. Ya, dia menyesuaikan. KKTP itu opsional, bisa diisi, bisa tidak. Misalkan saya isi 60 bisa, atau dikosongkan juga bisa. Kemudian ke pengaturan soal, bisa diacak, soalnya saya acak saja ini ya untuk contoh. Ini juga bisa diklik tapi hanya untuk pilihan ganda untuk acak opsi jawaban. Tampilan hasil kepada siswa maksudnya itu hasil akhir ya. Tidak ada jawaban benar atau salahnya. Jadi kita bisa klik di sini. Kalau mau tampilkan hasilnya setelah selesai ujian. Kemudian tampilkan jawaban benar kepada siswa setelah selesai. Ini kalau jika diklik, maka jawaban benar atau salah yang dikerjakan oleh siswa itu akan nampil di halaman akunnya. Oke, kita biarkan saya seperti ini, nanti setelah ujian baru kita tampilkan. Dan kita pilih bank soal yang telah kita buat tadi, seperti ini. Bisa kita memilih salah satu soal yang akan kita buat tadi, boleh kita pilih salah satunya. Tetapi di sini saya memilih bank soal yang saya telah buat supaya hanya satu kali klik saja, lebih cepat. Berikutnya, kita simpan ujian. Sampai di tahap ini, soal ini belum bisa diakses oleh siswa. Kenapa demikian? Karena belum dipublish. Tetapi untuk lebih efektifnya, sebelum kita publish, kita cek dulu tampilan soalnya. Kita klik lihat kunci jawaban. Ya, tampilan soal di siswa seperti ini. Ya, ada kunci jawabannya, tetapi di siswa tidak muncul kunci jawabannya Bapak Ibu. Ini hanya tampilan soal saja. Seperti ini tampilan soal di siswa. Ya, sudah aman. Kita kembali. Dan kita publish agar siswa dapat mengakses ujian tersebut. Sehingga muncul token di sini. Ya. Setelah muncul tokennya, Bapak Ibu boleh copy dulu untuk kita ngetesnya. Dan atau kita bisa klik menu ujian saya kembali di pojok kiri atas di menu manajemen ujian, nanti nampak jadwal ujian yang telah kita buat tadi seperti ini ya, sumatif 1. Ini tidak ditampilkan karena kita memilih tidak menampilkan hasil tadi. Nanti selesai ujian baru kita bisa nampilkan. Oke, di sini token juga muncul. Ini bisa kita copy. Dan kita coba mengerjakan, kita log out dulu dari akun guru. Oke. Dan kita coba pakai akun uji coba. Kita masuk ke akun tersebut, muncul seperti ini. Untuk mengakses ujian tersedia dari halaman dashboard, kita bisa klik yang ini, atau klik ikuti ujian. Atau kita ke pojok kiri atas, ke menu ujian tersedia.
Ya, langsung muncul seperti ini. Kemudian untuk siswa, ini khusus akun siswa ya Bapak Ibu. Kemudian harus mengklik mengerjakan, kemudian memasukkan token yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian dia mengklik verifikasi. Muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Halaman seperti ini berlaku untuk berlaku untuk pengguna Android, laptop Windows. Kalau untuk iPhone atau produk Apple dia tidak full screen, tetapi ketentuan pelanggaran yang lain tetap berlaku Bapak Ibu. Ya, kita coba aktifkan ya, kita supaya bisa akses soalnya. Ya, ketika diklik maka akan muncul seperti ini. Ya, kita klik jawabannya. Oke, isian. Kita jawab seperti ini. Ini tampilan soal di siswa Bapak Ibu. Jika kita ragu-ragu, kita harus mengklik tanda review. Ini tidak bisa kita selesaikan atau kita bisa submit jawaban kita jika masih ada tanda review. Supaya kita bisa submit nanti, kita harus hilangkan centangnya ini. Kita centang kembali. Hilang menjadi hijau. Dan next. Kita pilih jawaban. Ya, next lagi. Pilih, ini pilihan ganda kompleks. Jawaban lebih dari satu. Kemudian, setelah selesai kita menjawab, barulah kita bisa mengklik ujiannya. Ini contoh pengerjaan soal untuk siswa ya. Nanti sampaikan kepada siswa Bapak Ibu sekalian bahwa seperti ini cara mengerjakan soal di website aplikasi asesmen yang disediakan oleh Man 1 Pontianak. Kemudian klik submit. Ya, di sini tidak nampil ya. Hasil ujiannya tidak nampil Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak menampilkan hasil ujiannya. Misalkan kita mau menampilkan, kita kembali ke akun guru, logout, dan kita login ke akun guru, ke ujian tadi, ya, ke ujian saya, kemudian klik tampilkan, ya tampilkan. Oke, sekarang kita cek hasilnya pakai akun siswa lagi 0123456789. Kemudian ini lagi passwordnya, masuk ke akun dan kita cek hasil ujiannya. Kita bisa cek di sini ya hasil ujian saya. Ya, ini tadi jawabannya hasilnya. Sumatif 1 MTK. Nilainya adalah 40 dari 100. Nah, kalau mau lihat detailnya seperti ini Bapak Ibu. Ini tidak muncul jawaban benar dan salahnya karena kita tidak munculkan Bapak Ibu. Kita hanya munculkan hasil akhir saja. Sehingga yang muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya kira cukup cara tutorial pembuatan soal di web asesmen Man 1 Pontianak serta uji coba user mengakses soal ujiannya. Oke, terima kasih. Dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan silakan bisa japri via WA atau bertanya langsung di sekolah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.